Namaku Sutrisno. Dulu aku cuma tukang gorengan keliling dari Kebumen. Hidupku biasa saja. Istriku, Sri, perempuan sabar yang menemaniku sejak awal, dua anakku, Ayu dan Bayu, adalah sumber semangatku. Kami tinggal di rumah petak kontrakan di Karanganyar. Hidup tak mewah, tapi cukup untuk tertawa bersama tiap malam. Sampai satu hari, Sri mengeluh nyeri perut. Awalnya kami kira mak. Tapi setelah bolak-balik ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit, hasilnya mengejutkan. Kanker rahim stadium 3. Kata dokter, kalau tidak segera ditangani, umurnya tinggal hitungan bulan. Biaya pengobatan? Puluhan juta. Aku bahkan tak punya cukup uang untuk membayar kontrol ulang. Hutang ke saudara ditolak, teman menjauh. Di satu malam yang dingin, aku duduk di angkringan dekat pasar. Saat itu datang seorang lelaki tua, pakai blangkon lusuh. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu ingin rejeki deras? Istrimu sembuh? Tapi hidupmu buntukan." Aku mengangguk, bingung. Dia mengangguk pelan, "Datanglah ke gunung belakang itu, Jumat malam, cari Mbah Kromo. Tapi ingat, semua rejeki ada harganya." Gunung belakang selalu dianggap keramat. Tapi malam itu, aku nekat. Sendiri, membawa bekal seadanya. Gubuk Mbah Kromo berdiri di tengah hutan jati, dikelilingi dupa dan suara gamelan samar. Mbah Kromo duduk bersila, matanya putih semua, senyumnya tipis tapi menusuk. "Kamu siap?" tanyanya pelan. Aku angguk. "Buka warung makan di tempat ramai, tapi tiap malam Jumat Kliwon, kamu siapkan kepala kambing, pisang raja, kopi pahit, dan bunga 7 rupa, letakkan di dapur warung. Jangan ada yang tahu, jangan ada yang melihat, jangan bertanya siapa yang datang. Kalau melanggar, nyawa jadi bayarannya." Aku pikir itu hanya simbolis, tapi aku setuju. Tak lama, aku dapat pinjaman tak terduga, warung kecil di pinggir jalan bisa kubuka. Aku beri nama, Warung Makan Isno. Baru seminggu buka, warungku langsung ramai. Menunya biasa, pecel lele, ayam goreng, sayur lodeh. Tapi entah kenapa orang-orang bilang rasanya beda. Ada yang datang 2 kali sehari. Ada yang katanya mimpi disuruh makan di sini. Dari keuntungan pertama, aku bisa beli obat untuk Sri. Dan anehnya, dia mulai pulih, cepat sekali, bahkan dokter heran. Tapi di balik keberhasilan itu, malam Jumat Kliwon berubah jadi malam mencekam. Tiap aku menaruh sesaji di dapur, suasana jadi berat. Pernah aku mendengar suara tangis bayi dari arah kompor. Pernah juga Bayu menunjuk ke dapur dan berkata, "Pak, tadi ada nenek rambut panjang duduk di situ." Dia senyum terus, tapi matanya hitam. Seorang karyawanku, namanya Anton, sempat mengeluh sering mimpi buruk setelah pulang kerja malam. Dia bilang sering lihat bayangan hitam berdiri di pintu dapur. Beberapa minggu kemudian, dia jatuh dari motor dan meninggal. Karyawan lain mulai takut kerja malam, satu persatu keluar tanpa alasan jelas. Pernah ada pelanggan yang kerasukan di meja makan. Ia teriak-teriak, lalu muntah darah dan pingsan. Tahun keempat, tanda-tanda buruk makin jelas. Ayu sering kerasukan di sekolah. Dia teriak-teriak, matanya kosong. Berkata tentang bau amis dan nenek tua di pojok rumah. Seorang pembeli tetapku mati mendadak di kamar kos. Istriku mulai sakit lagi, tapi kali ini lebih parah. Bahkan tetanggaku bilang sering lihat bayangan orang duduk di atap warung malam hari. Aku kembali ke gunung ingin lepas dari pesugihan yang kujalani. Mbah Kromo hanya berkata, "Kamu sudah kenyang, sekarang mereka haus. Kamu bisa lepas, tapi bakar semua. Serahkan hasil haram itu, tapi jejaknya akan menempel di darahmu." Malam itu juga, aku siram dapur warung dengan bensin. Aku bakar semuanya. Uang di laci aku lempar ke sumur tua. Lalu aku dan keluargaku pindah ke desa kecil di Purworejo, tinggalkan segalanya. Berharap semua baik-baik saja? Tentu tidak. Sakit istriku semakin parah, anak-anakku sering mendapat gangguan gaib, dan aku sendiri, yang membuka angkringan kecil, tak laku. Aku dan keluargaku bertahan hidup dengan tabungan yang makin menipis. Aku pergi ke beberapa orang pintar. Kata orang-orang pintar yang kudatangi, pesugihan tidak bisa dilepas begitu saja. Rejeki yang datang dari jalan gaib bukan cuma soal uang, tapi perjanjian. Tak tertulis, tapi sah secara batin. Dan yang paling berat, meskipun kita berhenti,
jejaknya tetap menempel. Di jiwa, di keturunan. Aku terima itu. Karena aku yang memilih jalan cepat. Sekarang aku yang harus bertanggung jawab. Aku juga minta tolong ke seorang ahli spiritual sepuh di Purworejo. Kata beliau, yang menempel padaku bukan cuma ikatan, tapi juga dendam dari yang pernah diberi makan. Aku disuruh puasa mutih selama 7 hari, lalu mandi kembang jam 2 pagi, selama 3 malam berturut-turut, dan membakar pakaian terakhir yang kupakai saat masih buka warung dulu. Ahli spiritual itu juga mengatakan, pesugihan bisa dilepas, tapi tak semudah itu. Harus disucikan. Harus ditanggung, harus dijalani dengan tobat yang benar-benar dalam, karena saat kita ambil jalan pintas, yang dipotong bukan cuma waktu, tapi juga takdir dan hidup orang lain. Setelah itu, gangguan mulai reda. Kadang masih muncul, tapi tak separah dulu. Sekarang angkringanku masih sepi, tapi hasilnya cukup. Sri tak sembuh total, tapi setidaknya bisa tidur nyenyak. Ayu mulai sekolah lagi. Bayu belajar ngaji. Tapi malam Jumat Kliwon masih menyisakan jejak. Kadang, bau amis muncul samar, pernah suara kursi bergeser sendiri tengah malam, pernah juga aku dengar suara ketukan dari bawah tempat tidur, padahal semua orang sedang tidur. Ayu pernah mimpi ada tangan hitam mencengkeram lehernya. Bayu sering ngompol tiap malam Jumat. Aku sendiri masih sering mimpi dikejar sosok besar hitam bermata merah. Aku jalani semua. Berat, sakit, tapi memang aku pernah salah. Pernah menukar rejeki cepat dengan kedamaian hati. Sekarang aku tahu, bukan banyaknya uang yang bikin hidup bahagia, tapi bersihnya asal rejeki.